Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau devotion dengan penuh semangat. Kita dengan penuh sukacita mau bangkit berdiri. Kayak ini mau ajak semua untuk bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Yuk semuanya sama-sama. Yang siap-siap devotion, yang baru bangun, ayo cepat-cepat. Yang sudah siap, kayak ini mau ajak kita nyanyi satu lagu dengan penuh sukacita. Semuanya tepuk tangan ya. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, and your face will surely show it. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, blink your eyes. If you happy and you know it, blink your eyes. If you happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy and you know it, blink your eyes. If you happy and you know it, say amen. Amen. If you happy and you know it, say amen. Amen. If you happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy, you know it, say amen. Yeah. If you happy and you know it, do all three. Amen. If you happy and you know it, do all three. Amen. If you happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy and you know it, do all three. Amen. Yang gembira hatinya pagi hari ini, beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Kayak ini senang sekali semua adik-adik bersuka cita pagi hari ini. Dan sebelum kita bagikan firman Tuhan, kayak ini mau ajak kita semua untuk nyanyi, nyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi. Karena hati yang menyembah, Tuhan tahu dan Tuhan senang akan hati kita yang menyembah ya. Yuk semuanya kayak ini mau ajak menyembah dan memuji nama Tuhan lebih lagi. To praise your name, I love to praise your name, I love to praise your name, Jesus, I love to love you, to seek your face, I love to seek your face, I love to seek your face, Jesus.
Oh, I love you, Jesus. I love you, Lord. Kau Allahku, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dengan segenap hatiku, ku mau memuji dan menyembah-Mu, karena Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau masih menganugerahkan kami kesehatan dalam hidup kami. Kami masih bisa bangun dan kami bisa bersekolah meskipun masih secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak pernah sedikit pun berkurang atas hidup kami. Kalau sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Mari saat ini adalah saat yang terbaik. Engkau taburkan firman-Mu pagi hari ini, supaya setiap adik-adik yang mendengarkan dimanapun mereka berada Tuhan, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka bisa menangkap isi hati-Mu lebih lagi. Supaya mereka Tuhan bisa menjadi generasi anak-anak yang dimenangkan di generasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kayak ini katakan amin. Amin adik-adik, selamat pagi. Kak Yeni hari ini senang sekali bisa membagikan satu firman Tuhan lagi buat adik-adik ya. Hari ini Kak Yeni mau sharing satu firman tentang sikap yang harus adik-adik miliki dalam masa-masa pandemi. Enggak, dalam masa pandemi ini juga kita harus punya sikap ini. Dua sikap yang sangat penting. Apalagi dalam masa pandemi di mana segala sesuatunya harus dilakukan secara online. Sikap apa yang harus kita miliki? Ada dua yang mau Kak Yeni share pagi hari ini. Yang pertama diligent, yang kedua responsible. Rajin dan bertanggung jawab. Kenapa dua hal ini penting adik-adik? Karena ketika online school, kalian gak ada yang mengawasi. Gak ada guru yang selalu ngeliatin, kamu udah selesai belum? Ya, kamu tepat waktu gak mengerjakannya? Semua depend on you, depend on ourselves. Tergantung dari kita sendiri. Maka pagi hari ini kayak ini mau ajak, kita mau belajar satu sikap dulu ya, yaitu diligent. Rajin. Rajin itu apa sih kayak ini ya? Rajin itu penuh semangat. Rajin itu rapih dalam mengerjakan segala sesuatu. Tepat waktu mengikuti sekolah online. Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya, betul, itu semua definisi dari diligent atau rajin. Nah, dalam masa-masa pandemi seperti ini ya, di media sosial itu banyak quotes-quotes yang bilang apa? Generasi yang mager gitu ya, malas gerak ya. Apalagi quotes-nya? Kaum rebahan gitu ya. Tapi hari ini kayak ini mau patahkan semua itu ya. Gak ada itu mager, malas gerak. Ya, kayak ini mau adik-adik semua di sini di Sekolah Terang Bangsa bukan kaum rebahan, tapi kaum yang penuh urapan. Katakan amin. Penuh urapan, bukan rebahan. Terus apalagi mager, enggak malas gerak, tapi rajin, diligent. Ya, pagi hari ini yuk yang mungkin mendengarkan devotion pagi hari ini masih malas-malasan, ayo rajin, ayo diligent. Kenapa? Karena dengan kita punya sikap yang rajin, kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan mudah, tepat waktu. Ya. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, kita mau baca yuk sama-sama adik-adik. Di Pengkhotbah 9 ayat 10, yuk dibuka Alkitabnya. Kayak ini bacakan ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia, orang mati kemana engkau akan pergi. Ketika kita udah gak ada di dunia ini, gak ada lagi yang harus dikerjakan. Tetapi selama kita masih hidup, ayat ini bilang apa? Kerjakan segala sesuatu, apapun, sekecil apapun, yang Tuhan percayakan di tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Mungkin saat ini kalian responsibel atau tanggung jawabnya cuma apa? Sekolah online, kerjakan itu. PR ya, kayak ini tahu mungkin banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rumah yang dikasih sama sama Miss selama masa sekolah online. Dulu mah nggak ada kayak ini, cuma ngerjain aja dari buku-buku ya. Tapi sekarang bikin video, bikin maket, bikin apalagi ya, clipping-clipping dari internet. Kalian tahu nggak? Kalian harus bersyukur
Kenapa? Karena dengan itu, dengan segala sesuatu yang dipercayakan di tanganmu untuk dikerjakan, kalian punya kreativitas lebih lagi. Kalian jadi bisa search internet, kalian jadi bisa bagaimana cara ngeprint, kalian jadi bisa bikin-bikin maket, kalian jadi tahu siklus daur ulang air gitu ya. Kakak anaknya kayak ini juga gitu, jadi pinter, dilihat kreativitasnya bertambah. Ya makanya bersyukur apapun yang Tuhan percayakan untuk kalian kerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Nah ada cerita ya dongeng. Waktu masih kecil kayak ini suka didongengin tentang 3 babi kecil. Ya, 3 babi kecil ini 3-tiganya sama-sama dipercaya untuk membangun rumah. Kalau kalian tahu ya pernah dengar ceritanya. Sama-sama dipercaya membangun rumah. Kalian di sini semua sama-sama dipercaya untuk mengikuti Zoom online. Setiap 7:30 harus udah dengar. Ya, mungkin ada yang 7:30 kurang 5. Mungkin ada yang dari jam 7 udah siap-siap. Seperti kisah 3 babi kecil ini. 3 babi ini sama-sama membangun rumah. Tetapi 2 babi kecil membangun rumahnya secara asal-asalan. Mereka mau punya spare time supaya bisa bermalas-malasan. Jadi bangun rumahnya, saya sih bangun rumahnya dari ranting aja. Yang satu bangun rumahnya dari jerami. Kenapa? Supaya cepet. Nanti punya sisa waktu, terus bisa malas-malasan. Dan mereka melakukannya. Sedangkan babi yang ketiga melakukannya dengan rajin, dengan diligent. Meskipun 2 babinya punya waktu luang, dia masih tetap bangun rumahnya pakai batu, pakai semen. Mungkin ketika yang lainnya sudah istirahat, sudah enak-enakan, si babi kecil ini yang ketiga masih dengan rajin menyusun setiap batu sampai rumahnya terbangun kokoh. Nah sama seperti kita di masa online. Ada yang bangun paginya 7:30 kurang 5, nggak tahu missnya, nggak tahu sernya, ya. Yang tahu dirinya sendiri. Ada yang bangunnya jam 7 sudah ready di depan gitu ya, sudah pakai seragam, sudah sarapan, udah di prepare buku-bukunya, alat tulisnya. Dan hasilnya itu berbeda. Ketika si babi kecil ini didatangi oleh serigala, rumah 2 babi kecil yang sembarangan dibangun, yang asal-asalan roboh. Tetapi babi kecil yang membangun dengan rajin dari batu yang kuat, rumahnya tidak roboh. Ini hasil yang bisa didapat ketika kita punya sikap yang namanya diligent, rajin. Beda hasilnya dengan anak-anak yang prepare dari jam 7. Mereka menerima segala sesuatu yang ditaburkan oleh Miss Dancer ilmu pengetahuan, ditangkap dengan baik. Coba, ayo di sini angkat tangan, kalian bisa ngeliat nih dari sini. Kak, aku iya Kak, masih terlambat gitu ya. Hasilnya akan berbeda. Coba, ya kalian harus mempunyai sikap diligent, rajin. Ya, di Bible Story pun Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta kalian bisa baca nanti ya. Di situ diceritakan bahwa ada seorang yang kaya yang mempunyai hamba 1, 2, dan 3. Hamba 1 ya dipercaya 5 talenta, hamba 2 dipercaya 2 talenta, hamba ketiga dipercaya 1 talenta. Ya, hamba yang pertama 5 talenta, ketika tuannya itu balik dari berpergian ditagih. Hamba yang pertama 5 talentanya mana? Dan hamba yang pertama mengembalikan 10 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta, mengembalikan 4 talenta. Dan hamba yang ketiga 1 talenta dikembaliin loh adik-adik. Bukannya tidak dikembalikan, bukannya dicuri atau digunakan terus nggak ada, dikembaliin. Cuma 1 talenta, tidak dilipat gandakan. Lalu apa yang dikatakan? Kita buka sama-sama ya. Dalam Matius, yuk buka sama-sama kayak ini. Apa yang dikatakan Tuhan atas hamba ini? Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-26. Ya kayak ini baca ya. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, jadi Tuhan gak suka sama kemalasan. Tuhan suka anak-anak yang rajin. Hamba ini gak curi, hamba ini balikin. Tapi tidak mengerjakan apapun atas talenta yang dipercayakan di tangannya. Kita nggak mau jadi hamba-hamba yang malas. Kita mau jadi hamba seperti hamba 1 dan kedua. Yang mengusahakan segala sesuatunya dengan baik sehingga itu berbuah-buah. Yuk, kayak ini mau ajak adik-adik semua supaya kita menjadi anak-anak yang rajin. Rajin dalam hal apa aja Kak? Sekolah udah pasti ya. PR ya. Terus apa lagi?
baca Alkitab, ke gereja, komsel anak. Ya, jangan lewatin saat teduh tiap hari ya. Kayak ini tahu di sini banyak anak-anak yang sedang berjuang tiap hari untuk bisa konsisten baca Alkitab. Lakukan terus ya. Ketika kamu rajin baca Alkitab, ada sesuatu yang ditabur atas hidupmu dan kamu akan bangun kerohanian kamu dengan kuat sehingga ketika kamu menghadapi masalah, kamu bisa menghadapinya dengan kuat dengan firman Tuhan yang tiap hari kamu baca. Ya, lebih semangat lagi. Kayak ini mau tutup firman hari ini ya dengan satu ayat dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan ya, Tuhan Yesus juga memberi teladan. Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun akan bekerja. Ya, bekerja juga. Jadi Tuhan Yesus juga meneladani, Bapak bekerja, Tuhan tidak pernah tidur loh. Pagi, siang, sore, Tuhan kita Tuhan yang hidup dan tidak pernah tidur. Maka kita harus meneladani menjadi anak-anak yang diligent. Katakan sama-sama kayak ini, I am diligent ya. Yuk kita mau tutup devotion pagi hari ini. Kita mau sama-sama doa, kita mau jadi anak yang rajin. Kita mau komitmen sama Tuhan, kita mau menjadi anak yang lebih rajin lagi. Tuhan terima kasih Bapa, pagi hari ini firman-Mu sudah ditaburkan. Kami percaya Tuhan ada anak-anak yang akan diubahkan hidupnya pagi hari ini. Mereka akan berubah menjadi anak-anak yang rajin, mereka akan menjadi anak-anak yang taat dan mengerjakan bagian mereka dengan baik. Sehingga masa depan yang cerah ada di tangan mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mulai sekolah online kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang beracara dari pagi sampai malam hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.